Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan kali ini. Perkenalkan, nama saya Dika Nugraha, saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam rangka kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya dalam ujian konferensi nasional yang ketujuh ini dengan judul pengaruh self-esteem dengan kecenderungan narsistik terhadap pengguna aplikasi TikTok. Dalam presentasi kali ini ada beberapa hal yang bisa diambil, yaitu efek negatif dari aplikasi TikTok dan efek positif dari aplikasi TikTok tersebut. Dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian saya. Harga diri atau yang kita bisa disebut sebagai self-esteem adalah suatu perasaan seseorang secara keseluruhan tentang arti dari diri sendiri. Kadang seorang manusia itu harus mencari jati dirinya sendiri supaya bisa menempatkan dirinya di masyarakat. Self-esteem juga adalah suatu bentuk penghargaan atau penilaian terhadap dirinya sendiri, semenyukai apa kamu terhadap diri sendiri. Jadi, self-esteem sendiri adalah nilai yang terkandung dalam diri sendiri dan bagaimana kamu bisa mengaplikasikan nilai tersebut di masyarakat. Dan bagian yang kedua, narsistik adalah sebuah kondisi gangguan kepribadian, di mana seseorang akan menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi dan merasa jika dirinya selalu lebih baik dari orang lain. Yang paling buruk adalah pengidap ini kadang memiliki tingkat empati yang rendah. Mereka seperti tidak peduli dengan orang lain di sekitar lingkungan mereka, karena yang dia pikir adalah bahwa saya istimewa dan saya adalah yang paling unik. Tidak ada yang bisa menyayangi diri saya sendiri. Pengaruh dari harga diri terhadap kecenderungan narsistik memiliki hubungan yang kuat. Jika seorang individu berada dalam lingkungan yang baik, maka dia akan memiliki harga diri atau penilaian yang tinggi terhadap dirinya untuk bersikap baik atau memiliki empati pada orang. Sedangkan harga diri seseorang yang tidak dibina dengan baik akan menimbulkan sikap yang narsistik, sikap yang lebih arogan dan mementingkan diri sendiri. Dalam penelitian ini, saya mengobservasi sikap kecenderungan narsistik pengguna aplikasi TikTok yang mana sudah banyak orang yang lebih mengutamakan dirinya sendiri daripada orang lain dan berlomba hanya untuk pencapaian dia di TikTok sebagai sebut saja konten kreator. Dalam penggunaan TikTok, Indonesia tercatat menempati nomor 2 dengan pengguna aktif 109,9 juta pengguna. Angka yang sangat fantastis. Melihat begitu banyaknya pengguna dari yang kecil sampai orang yang usianya sudah tidak lagi produktif. Hanya untuk dilihat orang banyak dan like yang banyak. TikTok juga menyuguhkan video-video pendek yang berdurasi kisaran 5-30 detik. Dan menurut psikologi, tingkat fokus seorang manusia itu hanya kisaran 15 detik. Jadi, TikTok berhasil dalam upaya penguraian psikologi manusia. Nah, teman-teman sekalian, bisa kita lihat kalau penggunaan TikTok menurut usia demografis tersebut adalah 76% antara usia 18 sampai 34 tahun. Di situ bisa dilihat kalau misalkan 13 sampai 17 tahun itu setara dengan 13%, 18 sampai 24 tahun setara 40%, dan 25 sampai 34 tahun setara dengan 37%. Dan 35 sampai 44 tahun sampai dengan 8%. Ada juga yang masih bermain TikTok dengan umuran 45 tahun sampai seterusnya, itu hanya kisaran 3%. Jadi bisa disimpulkan kalau pengguna TikTok itu tidak hanya dari kalangan anak-anak atau remaja, tapi
usia yang sudah tidak produktif juga sekarang banyak yang menggunakan TikTok. Nah, teman-teman sekalian, di samping ini juga ada sedikit informasi tentang top location orang-orang pengguna TikTok. Dapat kita lihat persebaran pengguna TikTok di Indonesia adalah yang paling besar. Yang paling besar berada di daerah DKI, ibu kota Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Dan seterusnya ada Jawa Tengah, Jawa Barat, dan provinsi-provinsi lainnya yang ya lumayan banyak untuk dikatakan sebagai pengguna TikTok aktif maupun pengguna TikTok yang pasif. Ada yang konten kreator ataupun ada yang menikmati video-video hasil konten kreator. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor dari kecenderungan narsistik. Ini menurut Nevia 2003. Kecenderungan terpaku akan fantasi keberhasilan dan kekuasaan. Keberhasilan dan memiliki kekuasaan memang adalah mimpi setiap orang, meski hanya segelintir orang yang bisa mewujudkan impian tersebut. Contoh, seorang yang memiliki jabatan tidak cukup jika tidak memiliki gelar akademik yang seringkali dianggap sebagai simbol kepintaran. Nomor 2, cinta ideal tanpa batas. Dalam hal ini adalah mereka bercenderung untuk memandang atau mencintai dirinya sendiri dengan cara yang berlebihan. Contohnya, sering sekali menyombongkan diri dan berharap orang lain memberikan pujian kepada dirinya. Dan yang ketiga, pengakuan akan kecerdasan atau kecantikan. Terkadang pengidap narsistik ini yakin jika dirinya ini unik dan istimewa, dan yang paling parah menganggap tidak ada yang dapat menyayanginya di dunia ini. Oh iya teman-teman, untuk tujuan penelitian saya ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh dari self-esteem terhadap kecenderungan narsistik pada pengguna TikTok di sekitaran masyarakat Indonesia ini. Saya akan menjabarkan teknik analisa data, sampel, dan populasi dari penelitian saya ini. Untuk sampel atau populasinya adalah remaja awal dan dewasa akhir, dan pengguna aplikasi TikTok tentunya. Untuk teknik analisa data dianalisa secara kuantitatif dengan menggunakan teknik analisa regresi skala Likert dengan membagikan kuesioner yang sudah ada item dari peneliti terdahulu. Untuk instrumen penelitian dari penelitian saya adalah saya menggunakan instrumen penelitian dari RSE, Rosenberg Self-Esteem Scale. Skala ini menggunakan 10 item yang mengharuskan peserta untuk menunjukkan tingkat persetujuan mereka dengan serangkaian pernyataan tentang diri mereka sendiri. Yang kedua, dalam penelitian saya ini menggunakan NPI, Narcissistic Personal Inventory. Ditemukan pada tahun 1979 oleh Raskin dan Hall, dari yang awalnya 220 item menjadi 40 item dan menjadi 16 item pada tahun 2006. NPI ini banyak digunakan oleh peneliti kepribadian dan psikologi sosial. Nah, untuk hipotesisnya ada pengaruh yang signifikan antara harga diri atau self-esteem terhadap kecenderungan narsistik pengguna aplikasi TikTok. Jika ada pengaruh, maka itu disebut dengan hipotesis alternatif. Dan jika tidak ada pengaruh, disebut hipotesis nul. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara self-esteem atau harga diri terhadap kecenderungan narsistik pengguna aplikasi TikTok. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang telah menyaksikan presentasi saya sampai akhir. Saya harap presentasi saya bisa membantu peneliti-peneliti berikutnya dalam penelitian kecenderungan narsistik ataupun penggunaan TikTok yang berlebih di Indonesia. Saya Diko Nugraha, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.